Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Wa iza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ibah. Apabila manusia sedang ditimpa oleh kesulitan, mereka berdoa kepada kami, mohon agar kesulitannya diangkat oleh Allah. Doa itu diucapkannya dalam keadaan berdiri, pada waktu berbaring, dalam segala posisi, mohon kepada Allah. Falamma kasyafna anhu durrahu, tapi manakala kesulitan yang menimpa mereka sudah kami angkat, kami hilangkan, marra ka'allam yad'una ila durrin massahu, mereka berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada kami sebelumnya. Ini gejala manusia sekarang. Kalau kepepet, ya Allah. Dihantam banjir, Allah. Ada kebakaran, Allah. Kena bumi gempa, Allah. Dalam keadaan normal, Allah pun dicampakkan dalam kehidupannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Dia orang miskin, tetapi kemiskinannya tidak menghalangi ibadahnya kepada Allah. Salat jamaah tidak pernah ditinggal. Di mana ada Rasul, di situ ada Sa'labah. Cuma Sa'labah ini model. Tiap selesai sholat langsung pulang. Tidak wirid, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat yang lain selesai sholat, Allahumma antas salam, ini Sa'labah malah Allahumma lantas jalan. Tiap selesai sholat. Sampai satu hari baginda Rasul bertanya, "Hei Sa'labah," "Labaik ya Rasulullah." "Kau ini macam orang munafik saja. Apa tidak penting wirid, zikir dan doa? Apa tidak betah kau di masjid?" Sebab orang mukmin di masjid seperti ikan di air. Orang munafik di masjid seperti burung dalam sangkar. Ada enggak burung yang betah di kurungan? Enggak ada, keleparan mau keluar saja. Itu orang munafik di masjid. Panas enggak kerasan. Orang mukmin di masjid seperti ikan dalam air. Apa ada ikan yang enggak betah di air? Ada. Ikan mau mati. Ya kalau ikan sudah enggak betah di air kan ikan mau mati namanya. Kalau orang mukmin sudah enggak kerasan di masjid, jiwanya sudah mau mati itu. Kau ini macam orang munafik saja Sa'labah. Maafkan saya ya Rasulullah. Kenapa? Saya bukan tidak betah di masjid. Lalu bukan pula menganggap doa, wirid dan zikir itu tidak penting. Lalu apa pasalnya? Saya ini orang miskin ya Rasulullah. Saya punya kain satu-satunya, berdua sama istri saya. Jadi waktu saya sholat di maghrib di masjid, istri saya di rumah nungguin giliran kain. Maka saya cepat-cepat pulang, aplusan kain. Oh ini kan kere ini. Oh begitu ya. Lalu gimana? Sekarang gini saja ya Rasul, ini sudah kadang ditanya. Kemarin-marin saya mau minta sendiri, malu. Ini sudah kadang ditanya lah, saya berani. Gimana? Tuankan Rasul. Lalu, namanya Rasul kan doanya jarang meleset. Jadi
Tolonglah doakan kepada Allah supaya saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya ya Rasul, saya punya kain sendiri, istri punya kain sendiri, asyik saya ibadah, saya akan wirid, saya akan zikir, saya akan tenang di masjid. Biasa, omongan orang belum punya duit. Itu selalu begitu. Sa'labah, kata Rasul, labaik ya Rasulullah. Qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Sedikit kamu syukuri itu lebih baik daripada banyak tapi kau tidak kuat bawanya. Sedikit kamu syukuri nanti Allah tambah ketimbang banyak tapi kau tidak kuat membawanya, apa gunanya? Kalau memang cuma gelas secangkir dituangi air 1 ember pun lebihnya akan jadi mubazir. Tahu dirilah kita. Begitu ya. Oh ya sudah kalau begitu. Pulang Sa'labah. Besoknya bertemu lagi dengan Rasul. Bagaimana Sa'labah? Sudah ya Rasul. Sudah apa? Sudah saya pikir-pikir. Lalu? Ya syukur sih syukur. Cuma saja kalau kain 1 berdua rasa-rasanya repot juga awak nih nak bersyukur. Jadi bagaimana? Sudahlah ya Rasul, doakan saja saya jadi orang kaya lah. Sa'labah, saya ya Rasul. Kau ini kan orang Islam toh? Iya. Nah, orang Islam itu yang jadi contoh siapa? Tuhan ya Rasulullah. Betul? Betul. Kau lihat saya kaya enggak? Enggak. Kenapa minta kaya? Iya ya. Iya, pulang. 2 kali knock out. Hari ketiga datang lagi dia ke masjid nekat. Ya Rasulullah, gimana Sa'labah? La in atani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna minas salihin. Kalau Allah memberikan rezeki kepada saya, kalau saya jadi orang kaya ya Rasul, pokoknya saya akan jadi orang soleh, tekun ibadah, wa la a'ti kulli haqqin haqqah. Akan saya berikan tiap orang haknya. Pokoknya kalau saya kaya, sip dah. Omongan orang belum kaya memang begitu. Saudara-saudara, kata Rasul, Sa'labah yang benar. Benar. Yakin? Yakin. Janji ya? Janji. Mari saya baiat. Selesai baiat didoakan oleh baginda Rasul. Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah. Selesai didoakan, Sa'labah dihadiahkan seekor kambing oleh baginda Rasul. Kambing perempuan, sedang hamil. Malah nggak ada suaminya lagi. Ya nggak apa-apa kambing. Saya ini cerita kambing. Kambingnya hamil nggak ada suaminya. Kambing. Yang orang jangan tersinggung loh. Saya ngomong kambing. Sa'labah, kau bawa pulang kambing ini. Kau pelihara. Mudah-mudahan membawa berkah. Baik ya Rasul. Dibawa pulangnya kambing itu dirawatnya baik-baik. Lalu lahiran kambing itu 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 lahir lagi jadi 5, 5 jadi 7, 7 jadi 10, 10 jadi 15. Makin lama makin banyak kambingnya, makin sibuk. Datang sholat mulai terlambat. Kalau tadinya belum azan sudah datang ke masjid, sekarang sudah komat baru nongol. Lambat laun sholat 5 waktu tidak kelihatan di masjid, kelihatan cuma Jumat saja. Itu pun kalau khatib sudah naik mimbar dia baru datang. Rasul bertanya, kemana Sa'labah? Sibuk ya Rasul, kambingnya makin banyak sekarang, ngembalaknya keluar kota. Ya wailah Sa'labah. Aduh, kasihan Sa'labah. Aduh, celaka Sa'labah. Sampai Jumat pun tidak kelihatan di masjid. Kelihatan paling-paling cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Sholat tahunan. Nah, kemudian sampai waktunya di mana umat Islam diwajibkan membayar zakat. Rasul mengutus utusan, datangi Sa'labah, minta zakatnya. Ketika didatangi ini, Sa'labah berkata, ma hadhihi illal jizyah. Ini jizyah. Saya tidak wajib zakat. 2 kali sampai 3 kali. Dia tidak mau bayar zakatnya. Kata Rasul, cukup. Jangan didatangi lagi. Kemudian turunlah ayat
Wa minhum man ahadallaha la in atani Allahu min fadlihi la usaddiqanna wa la akunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, kalau diberikan rezeki akan bersedekah dan akan jadi orang baik-baik. Tapi setelah diberikan rezeki mereka berpaling dan lupa dengan janjinya. Ayat ini disampaikan orang kepada Sa'labah. Sa'labah baru saja turun ayat bunyinya begini-begini. Rasanya ayatnya nyindir sampean ini. Enggak Habis siapa lagi yang punya mental macam ini? Dia sadar, cepat-cepat dia datang menghadap baginda Nabi, hendak bayar zakat. Kata Rasul, cukup Sa'labah. 3 kali utusanku datang, kau tidak mau bayar, sekarang bawa pulang lagi. Sampai Rasul wafat. Akhirnya Sa'labah mengalami kebangkrutan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Tengoklah riwayat Sa'labah ini. Ketika diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Rajin ibadah, dekat dengan Rasul. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dia lupa diri dan jatuh menjadi orang yang bakhil. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita berharap itu merupakan ujian saja. Ujian yang harus kita terima dengan sikap mental inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Lalu apa manusia ini? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.